Hello, good morning students. How are you? Today we will learn English again with Mr. Yoga. But before we learn English, we will pray together. Nah, anak-anak, kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa sebelum belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, after we pray, I will start learning English today. Nah, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. Tetapi sebelum Mister mulai, Mister akan membacakan learning goals atau tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran atau learning goals, Mister memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat mengekspresikan kesukaan dan ketidaksukaan. Or in English, students be able to express like and dislike. Nah, like and dislike ini adalah kesukaan dan ketidaksukaan. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mengenali kegiatan-kegiatan yang digemari. Students be able to know hobbies ya, hobi ya. Dalam bahasa Inggris hobi itu adalah kegiatan yang digemari. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat menawarkan sesuatu ke seseorang. In English, students be able to offer something to someone. Nah, dalam bahasa Inggris menawarkan itu adalah over ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, siswa dapat mengenali nama-nama buah atau dalam bahasa Inggrisnya students be able to know kinds of fruits ya. Nah, ini adalah keempat tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Nah, untuk topik yang akan kita bahas, we have two topics ya, or two units. The first is unit 7. The title of unit 7 is hobbies ya. Nah, jadi untuk unit ketujuh, judulnya adalah hobi ya, atau hobbies dalam bahasa Inggris yang artinya kegiatan-kegiatan yang digemari atau yang kita suka lakukan atau kegiatan favorit. Nah, untuk unit 7, we have 4 materials ya. Kita punya 4 materi. The first material is activity. Nah, jadi di activity ini kita akan mempelajari tentang aktivitas yang kita suka ya. Nanti kita akan pelajari di next slide. Lalu yang kedua, materi yang kedua, second material, how to express like and dislike ya. Bagaimana untuk mengekspresikan atau bagaimana untuk mengungkapkan kesukaan dan ketidaksukaan. Nah, itu untuk materi yang kedua. Lalu materi yang ketiga, the third is conversation about like and dislike. Nah, yang ketiga adalah percakapan tentang kesukaan dan ketidaksukaan. Nah, di dalam percakapan ini kita akan menanyakan kegiatan yang anak-anak suka dan yang tidak suka dan pernyataan bagaimana untuk kita mengungkapkan suatu kegiatan atau suatu hobi yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Nah, materi yang selanjutnya di unit 7 ialah reading sentences about hobbies ya. Setelah itu kita akan membaca beberapa kalimat-kalimat tentang hobi ya atau kegiatan yang kita sukai atau gemari. Nah, untuk second ya yang kedua unit 8 or unit 8 the title is one some ya atau yang dalam bahasa Indonesia adalah ingin beberapa ya. Dalam materi unit 8 kita membahas dua ya. Yang pertama fruits and then second is how to offer something to someone ya. Bagaimana untuk menawarkan sesuatu ke seseorang ya. Nah, di sini yang ditawarkan adalah buah ya atau makanan. Nah, itu adalah topik yang akan kita bahas ya. Unit 7 and unit 8. Next. Nah, unit 7, the title is hobbies. You may open your book page 69 ya. Nah, untuk topik atau unit ketujuh, judulnya adalah hobi ya atau kegiatan yang digemari.
Anak-anak di sini bisa membuka buku paketnya halaman 69. Nah, jika sudah, anak-anak bisa melihat tampilan halaman 69 seperti ini ya. Nah, di sini ada gambar dan sedikit percakapan ya. Nah, percakapan antara murid ya. Nah, di sini ada anak perempuan ya berkata, "Do you like singing, Nadia?" "Yes, I like it." Ya, di sini ya. "Yes, I like it." "How about you, Pedro?" "No, I don't like it." Nah, di sini ada sedikit percakapan menanyakan kegiatan yang disukai ya. Nah, di sini murid perempuan menanyakan kepada Nadia dan Pedro ya. Ini Nadia dan ini Pedro. She asked about the activity or hobbies ya. Do you like singing? Yang artinya apakah kamu suka bernyanyi, Nadia? Nadia menjawab, yes, I like it. Ya, saya suka. How about you, Pedro? Bagaimana tentangmu, Pedro? No, I don't like it. Tidak, saya tidak suka. Ya, ini adalah percakapan sederhana menanyakan hobi atau kegiatan yang digemari. Oke, ini akan kita bahas ya. Nah, oke, untuk yang pertama tadi kita akan membahas tentang activity ya. Students may open the book page 70 ya. Anak-anak boleh membuka buku paketnya halaman 70 ya. Pada halaman 70 kita akan ditampilkan tentang beberapa aktivitas atau kegiatan. Nah, di sini ada singing ya. Singing yang artinya bernyanyi, dancing yang artinya menari, lalu painting yang artinya melukis ya. Lalu ada playing football yang artinya bermain sepak bola, and then reading yang artinya membaca, swimming yang artinya berenang, fishing yang artinya memancing, gardening yang artinya berkebun, and watching TV yang artinya menonton televisi. Nah, itu adalah 9 activities ya, 9 aktivitas yang bisa kita lakukan atau kegiatan yang digemari ya. Di sini anak-anak bisa menentukan kegiatan apa yang digemari anak-anak ya. Di sini Mister sudah menampilkan gambar dan beserta kosakatanya ya. Kita sudah bahas. Nah, di sini kita lihat express like ya atau mengungkapkan kesukaan. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan hobi kita atau mengungkapkan kegiatan yang kita sukai, anak-anak bisa mengatakan I like dancing ya atau saya suka menari atau berdansa. Nah, kalau ingin menyatakan statement atau pernyataan, misalnya Pedro dan Dani suka membaca. Anak-anak bisa mengucapkan Pedro dan Dani, ya. Pedro and Dani like reading, ya. Pedro dan Dani suka membaca. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, Nina likes singing. Nina suka bernyanyi. Nah, ini Mister ambil contoh dari rangkuman minggu lalu ya, Mister jelaskan hari ini. Nah, di sini ada note ya, perhatikan catatan ya, note itu catatan. Pada kalimat Nina like singing ya, itu ditambahkan S ya. Nah, di sini ada S ya, sedangkan yang lain tidak ada ya, tidak ada. Nah, pada kata like ditambahkan S karena subjeknya nama orang dan berjumlah satu ya. Nah, di sini subjeknya adalah si Nina ya. Nina ini adalah nama orang ya, dan dia satu. Nah, kalau dia satu di sini hanya Nina ya, maka di kata kerjanya atau like-nya ditambahkan S ya, menjadi Nina likes. Nina likes singing. Nah, sedangkan kalau tidak satu ya, di sini ada dua ya, Pedro dan Dani, itu tidak perlu ditambahkan S ya, dan I juga. Jadi yang ditambahkan S itu adalah nama orang ya yang berjumlah satu, lalu she dan he ya. She itu adalah dia perempuan ya, dia perempuan menyukai lalu ditambahkan S. Misalnya menyukai apa? Misalnya menyukai reading, membaca. She likes reading ya, ditambahkan S. And then he likes playing football for the example. Contohnya ya, dia menyukai
permainan sepak bola ya. Dia suka bermain sepak bola ya. Jadi yang ditambahkan S itu adalah nama orang yang berjumlah 1 ya. Lalu she dan he ya, itu ditambahkan S. Nah, untuk seperti itu lebih jelas ya. Oke, selanjutnya adalah express dislike ya, mengungkapkan atau mengekspresikan ketidaksukaan. Nah, di sini Mister memberikan 3 contoh lagi ya. I do not like fishing. Saya tidak suka memancing. Hadi does not like gardening. Ya, sorry ini tanpa G ya, tanpa G. Hadi tidak suka berkebun. She does not like swimming. Dia tidak suka berenang. Nah, di sini ada catatan lagi ya. Untuk kalimat Hadi, ya, Hadi does not like gardening. Pada kata do ditambahkan s karena subjeknya nama orang dan berjumlah 1 ya. Di sini Hadi ya, subjeknya Hadi nama orang dan jumlahnya 1 ya. Nah, lalu ada she does not like. He does not like ya. Nah, itu ditambahkan e sama s ya di kata do-nya. Jadi does. Membacanya does ya. Hadi does, she does, he does ya. Jadi diingat-ingat ketika anak-anak ingin menuliskan kalimat, anak-anak harus memperhatikan subjeknya terlebih dahulu ya, orangnya, si pelakunya. Nah, jika pelakunya nama orang dan jumlahnya 1, maka ditambahkan e dan s ya. Begitu juga untuk subjek she dan he ya, seperti itu ya untuk mengungkapkan ketidaksukaan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke conversation atau percakapan ya. Nah, di sini kita menanyakan kesukaan kegiatan orang lain ya. Misalnya di sini kita lihat untuk conversation 1, Pedro and Nina ya. The first conversation between Pedro and Nina. Pedro say, "Do you like reading, Nina?" Nina answer, "Yes, I do." Ya, apakah kamu suka membaca, Nina? Ya, saya suka. Nah, ini untuk menanyakan kalimat Pedro ini menanyakan kegiatan yang disukai. Nah, jika suka, anak-anak bisa menjawab, "Yes, I do." Nah, selanjutnya ke second conversation, percakapan yang kedua antara Sandra dan Naufal. Sandra asks, "Do you like reading, Naufal?" "No, I do not. I like watching TV." Ya, Sandra menanyakan ya, "Apakah kamu suka membaca, Naufal?" Lalu Naufal menjawab, "Tidak, saya tidak suka." Ya, saya suka menonton televisi atau menonton TV. Nah, ini jika anak-anak ingin mengungkapkan kegiatan yang anak-anak ditanya tetapi kegiatan itu tidak suka ya. Anak-anak bisa mengatakan no, I do not. Lalu menyebutkan kegiatan yang anak-anak sukai ya. Nah, seperti itu ya untuk conversation atau percakapan. Nah, selanjutnya kita membaca kalimat-kalimat or in English read the sentences. Di sini kita lihat ada hobi ya. Tadi hobi adalah kegiatan yang digemari atau kita sukai. Nah, di sini ada beberapa kalimat dan gambar. I like reading. Saya suka membaca ya. Di sini gambarnya ada anak-anak sedang membaca buku ya. But Pedro doesn't like reading. Tetapi Pedro tidak suka membaca. He likes playing football. Dia suka bermain sepak bola. Nah, saya suka membaca ya. I like reading, but Pedro doesn't like ya. Tapi Pedro tidak suka membaca. He likes playing football ya. Dia suka bermain sepak bola. And then second, Sylvia likes painting ya. Sylvia suka melukis ya. Ini gambarnya anak-anak sedang melukis. But Nina doesn't like painting. Tetapi Nina tidak suka melukis. She likes gardening. Dia suka berkebun ya. Si Nina ternyata suka berkebun ya. Tetapi Sylvia suka melukis ya. Okay, next. Rizal likes swimming ya. But Fahri doesn't like swimming.
He likes playing football. Rizal menyukai berenang. Ya, pada gambarnya Rizal sedang berenang bersama temannya. But Fahri doesn't like swimming. Tetapi Fahri tidak suka berenang. He likes playing football. Dia suka bermain sepak bola. Nah, selanjutnya Sonia likes dancing. Ya, Sonia suka menari. Ya, ini menari ya. But Livia doesn't like dancing. She likes singing. Tetapi Livia tidak suka menari, ya. Dia suka menyanyi, ya. Seperti itu ya cara membaca kalimat-kalimatnya. Next, kita masuk ke unit 8. The title is One Sum. Ya, unit 8 judulnya adalah One Sum. You may open your book page 77. Ya. Oke, pada halaman 77 anak-anak bisa melihat tampilan bukunya seperti ini ya. Di sini seperti biasa ada gambar dan percakapan. Ya. Nah, ada anak laki-laki bertanya, "Would you like some grapes?" Ya. Maukah kamu atau akankah kamu suka anggur? Yes, thank you. Ya, terima kasih. No, thank you. Tidak, terima kasih. Ya. Nah, jadi kalimat would you like some grapes itu menawarkan anggur ya. Maukah kamu anggur atau sukakah kamu anggur? Ya. Nah, jadi kalimat ini menawarkan ya, express to offer something to someone. Ya. Nah, jadi seperti itu ya percakapannya. Nah, yang pertama kita mempelajari fruits ya atau buah-buahan. Nah, you may open your book page 78 ya. Anak-anak boleh membuka buku paketnya halaman 78 ya. Di sini kita mengenal banyak buah ya. There are 9 fruits. Ada 9 buah, jenis buah. Yang pertama ada kiwis ya. Kiwis itu adalah buah kiwi ya, artinya sama ya. And then grapes. Grapes itu anggur ya. Kenapa? Dia ditambahkan es ya, karena anggurnya ada banyak ya. Ada banyak ya buahnya. Karena kiwis juga ada banyak, ada 3 ya. Lalu ada pears. Pear itu buah pear. And then jackfruits, buah nangka. Strawberries, buah strawberry. Mangosteens, ya, mangosteens yaitu buah manggis, ya. Pineapples, buah nanas. Melons, buah melon, ya. Snake fruits, buah salak, ya, dinamakan snake fruits atau buah ular karena kulit buah salak itu sama kayak sisik ular ya atau kulit ular. Nah, ini adalah 9 jenis buah ya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas cara menawarkan sesuatu ke seorang atau offer something to someone. Nah, anak-anak boleh membuka buku paketnya page 81, halaman 81. Nah, di sini, would you like some melons, Pedro? Maukah kamu melon, Pedro? Yes, please. Lalu, do you want some mangosteens? Maukah kamu manggis? No, thank you. Nah, itu adalah percakapan untuk menawarkan sesuatu ke seseorang, ya. Nah, anak-anak bisa mengucapkan would you like atau do you want, ya. Would you like some melons for the example, or do you want some mangosteens, ya. Itu adalah ekspresi untuk menawarkan sesuatu, ya. Jadi ingat ya anak-anak, ketika anak-anak ingin menawarkan makanan atau menawarkan buah, menawarkan sesuatu, anak-anak bisa menggunakan dua ungkapan ini ya. Yang pertama would you like some melon, berarti dia ingin menawarkan melon ya. Lalu yang kedua, do you want some ya. Do you want some mangosteens? Maukah kamu manggis ya? Jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah dua ungkapan atau dua ekspresi untuk menawarkan sesuatu ke seseorang ya. Nah, selanjutnya Mister memberikan tugas ya hari ini English assignment atau tugas bahasa Inggris. Nah, tugasnya yaitu adalah tugas halaman 74 dan 75. Nah, ini halaman 74 dan ini halaman 75 ya. This 74 and this 75. Bagian practice ya, ini practice ya, bagian ini.
Read the text aloud hobbies ya. Nah, berarti yang ini ya, hobbies. Nah, anak-anak tugasnya adalah membaca teks tersebut dan menyebutkan activity pada gambar. Nah, jadi anak-anak baca ya. Di sini ada kalimat ya, teks. Nah, ketika anak-anak menemukan gambar, ya di sini ada gambar ya, 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 pictures ya. Ada gambar, 5 gambar di dalam teks. Nah, anak-anak baca. Hi, I am Pedro. I would tell you about my hobbies. I like. Nah, kira-kira di sini kegiatannya tadi gambar apa ini ya? I like. Nah, ini kan gambar orang sedang melukis. Berarti anak-anak tinggal menyebutkan I like painting flowers and animals dan seterusnya. Nah, cara mengerjakannya seperti itu ya. Jadi anak-anak hanya membaca teks dan menyebutkan gambar yang sedang dilakukan di teks tersebut ya. Nah, tugasnya dalam bentuk video. Jadi tugasnya membaca dan menyebutkan aktivitas pada gambar ya di teks. Lalu tugasnya dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa dan pengumpulan tugasnya sampai pukul 14.00 ya. Nah, jadi tugasnya hanya membaca dan menyebutkan kegiatan yang ada pada gambar di teks ya. Jadi untuk tugas bahasa Inggris seperti itu. Lalu selanjutnya untuk menutup pembelajaran kali ini, Mister simpulkan atau conclusion ya dalam bahasa Inggris tentang materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah mempelajari beberapa activities ya, beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Lalu yang kedua tadi adalah express like and dislike ya, mengekspresikan suka dan ketidaksukaan. Lalu conversation about hobbies ya, percakapan tentang hobi. And then read the sentences, membaca kalimat. Lalu kita juga tadi membahas tentang jenis-jenis buah, fruits. And then the last, how to offer something to someone, bagaimana menawarkan sesuatu ke seseorang. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini kita sudah selesai ya. Mister ucapkan thank you and goodbye. Okay, students, after we study, we close with praying. Setelah kita belajar, kita tutup dengan berdoa. Berdoa setelah belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.